Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul qudusus salam. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalur rusuli wa akmalu imam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi yunabi'ul ulumi wal hikam, amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin, segenap para bapak jamaah majelis Masjid Jami Baitur Rahman yang insyaallah dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap DKM masjid yang saya muliakan, kembali pada kesempatan malam Senin ba'da maghrib setelah kita laksanakan ibadah salat maghrib berjamaah dipimpin oleh seorang imam dan kita sebagai makmumnya. Kita berharap benar insyaallah, mudah-mudahan salat maghrib yang baru saja kita laksanakan diterima, mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam kita sanjungkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita berharap benar mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dirindukan syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, kajian berikutnya jamaah sekalian di halaman 7 baris terakhir, wa ammal ahkam kal halal, sebelah kiri ujung mas ya, paling bawah, masih kaitan tentang fadhailul a'mal. Di atas kemarin sudah kita kaji bahwa yang namanya melaksanakan satu amal, sekalipun referensinya itu bersumber dari hadis dhaif, dibolehkan saja. Sekalipun itu hadisnya dhaif dari segi fadhailul a'mal, namun jangan sampai kedudukan hadis itu hadis yang maudhu, hadis yang paling rendah kedudukannya di antara hadis-hadis yang lain. Lebih lanjut, wa ammal ahkam, adapun masalah hukum-hukum, kal halali, seperti hukum halal, wal haram, hukum haram, wal bai'a wan nikah, hukum yang berkaitan dengan masalah jual beli, wan nikah, dan hukum yang berhubungan dengan masalah pernikahan, wat tolak, dan hukum yang berkaitan dengan masalah perceraian. Ada tuh hukum tentang masalah hukum halal dan haram yang berkaitan dengan masalah jual beli, yang berkaitan dengan masalah pernikahan, yang berkaitan tentang masalah perceraian. Wa ghairu zalik, dan hukum-hukum yang lainnya, fala yu'malu fiha, tidak boleh diamalkan illa bil hadis sahih, kecuali kalau keterangan-keterangannya itu kita ambil dari hadis yang namanya hadis sahih. Kalau kaitan dengan hukum halal dan haram, yang kaitan tentang nikah, tentang masalah jual beli, tentang masalah perceraian, itu tidak boleh diamalkan kecuali kalau sumber hadisnya dari hadis yang sahih. Jelas Pak? Ya. Wal hasan, atau hadis hasan, ila ayyakuna fi ikhtiyati fi syai'in min dzalika, kecuali hadis yang menyangkut kehati-hatian di dalam masalah tersebut. Hati-hati benar di saat kita melaksanakan konteks yang berhubungan dengan masalah halal dan haram yang ada di masalah jual beli.
Yang namanya jual beli ini ada yang halal, ada yang haram. Kalau yang halal memang sesuai dengan keadaannya, ijab qabulnya jelas, barang yang dibeli jelas keadaannya. Nah, nikah juga begitu. Ada yang namanya pernikahan secara hukum halal, ada juga yang dasarnya diharamkan. Tolak juga begitu. Kalau dia tidak bersumber dari hadis yang sahih atau tidak bersumber dari hadis yang hasan, itu tidak dibolehkan kita mengamalkannya. Ya, minyak wangi, melewat dulu minyak wangi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, makasih. Siapa tahu ada yang tangannya bawa terasi. Ya, jadi langsung hilang gitu. Habib tahu bener nih. Ya, tiap malam Senin dapat hadiah bau minyak wangi. Min sunanir rasul at-ta'atur. Salah satu sunnah Rasul itu adalah Nabi senang berwangi-wangian. Baik jamaah sekalian, jadi kalau illa ayyakuna fi ikhtiyati min syai'in min dzalik, kecuali hadis yang menyangkut kehati-hatian di dalam masalah tersebut. Jadi kita enggak sembarangan menggunakan hadis-hadis dalam konteks hukum halal dan haram. Kama idza warada hadisun dhaif, sebagaimana dicontohkan hadis yang dhaif bi karahati ba'dil buyu, tentang masalah makruhnya jual beli. Di dalam hadis tentang masalah makruhnya jual beli, awil ankahati, atau makruhnya hukum pernikahan. Kalau memang itu dari hadis yang dhaif, ya enggak boleh dilaksanakan. Fa innal mustahabba ayatanazzaha anhu, namun sesungguhnya sangat disunahkan dihindari, dijauhi dah ya. Kalau datangnya dari hadis yang dhaif kaitan dengan masalah jual beli atau pernikahan, sangat-sangat disunahkan itu kita hindarkan. Walakin la yujabu, akan tetapi tidak hukumnya wajib. Wa inna mazzuqitu hadzal fas, dan sesungguhnya aku bahas dalam masalah pasal ini, li'annahu sayaji'u fi hadzal kitab, karena sesungguhnya di kitab ini nanti ahaditsu annasu ala sahihatiha, akan dijelaskan tentang masalah kesahihan hadis, au hasaniha, atau tentang kehasanan hadis, au dhaifiha, atau tentang masalah kedoifan hadis. Nanti lebih lanjut dijelaskan lagi tentang apakah ini hadis sahih, apakah ini hadis hasan, apakah ini hadis dhaif. Au askutu anha, atau juga penjelasannya itu tidak dijelaskan sama sekali. Ada hadis yang kagak ada keterangannya, apakah hadis sahih, apakah hadis hasan, apakah hadis dhaif, enggak ada keterangannya. Kenapa? Lidzuhuli andalika au ghairihi, karena membingungkan kedudukan hadis tersebut. Karena kedudukan hadis ini enggak jelas nih. Apakah jatuhnya hadis sahih, apakah hasan, apakah dhaif. Karena ketidakjelasan ini akhirnya pengarang kitab ini enggak berani menentukannya. Daripada so tahu mendingan diam gitu ya. Nah, sukut aja dah. Lebih baik diam daripada kita asal ngomong ketentuan, oh ini hadis ini, oh ini hadis sahih, oh ini hadis dhaif, tapi kita enggak tahu tuh sama sekali. Enggak ada komentar. Nah, karena membingungkan kedudukan hadis ini, lebih baik kita diam. Tuh. Fa'aradtu ayyatakarrara hadzal qa'adah, dan aku menginginkan patokan kelebihan dahulu dari hadis ini. Jadi diberikan ketentuan dulu dari awalnya nih. Kita sebagai orang-orang yang mengkaji kitab Al-Azkar Nawawi ini sudah diberikan patokan. Bila mana nanti ada hadis-hadis yang belum jelas tentang kesohihannya, tentang kehasanannya, tentang kedoifannya, berarti hadis itu karena membingungkan kedudukannya. Jadi jangan ditanya lagi dah ya.
Ya Pak? Gitu ya. Inda mutoli hadzal kitab, ketika bermutolaah, ketika mengkaji kitab ini. Kita lanjut paslon, ini satu pasal, i'lam anna kama yustahabbu dzikra. Ketahuilah bahwasanya disunahkan zikir, yustahabbul julusa, dan disunahkan duduk fi khilaqatil ahlihi, di halakoh ahli zikir. Ketahuilah bahwasanya dalam segi keagamaan disunahkan tentang masalah zikir, dan juga disunahkan duduk di majelis zikir. Yang dimaksud majelis zikir nanti dijelaskan, termasuk juga majelis ilmu. Majelis ilmu termasuk majelis zikir, Pak. Karena apa, di dalam kajian-kajian ilmu udah ada kalimat-kalimat zikirnya. Tapi kalau majelis zikir tidak termasuk majelis ilmu. Ini berarti di Baitur Rahman termasuk majelis zikir nggak, Pak? Masuk, karena di dalamnya udah ada zikirnya, ada mengingat Allahnya, berarti lebih luas daripada majelis zikir. Lebih lautnya misalkan waqad tazaharat adillah ala dalik, maka akan dijelaskan tentang dalil-dalil tentang itu. Wasataruddu fi mawadhi'iha insyaallah taala, dan akan dijelaskan kedudukannya insyaallah, semoga Allah menghendakinya. Wa yakfi fi dzalika hadis Ibnu Umar, dan cukup akan dijelaskan satu hadis dari Ibnu Umar, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kata Nabi di dalam satu hadis riwayat Ibnu Umar, idza marartum, apabila kalian melewati taman-taman surga. Kalau kalian lewat taman-taman surga, farta'u, kata Nabi, mampir. Atau kalimat lain, beristirahatlah. Bapak lagi sedang jalan, kebetulan ada taman indah, Pak. Bapak langsung lewat begitu aja atau memang pengen mampir? Kalau ada taman bagus, taman indah, Bapak kebetulan lewat, kagak mampir, rugi, Pak. Iya, mampir tuh. Sampai tahu di taman-taman itu ada Haji Latif lagi duduk gitu ya, Pak. Ya, Pak ya? Iya, gitu. Makanya kata Rasul, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kalian lewat di taman-taman yang sorga, di taman-taman sorga, farta'u, beristirahat di taman itu. Nah, kaitan dengan riyadil jannah di sini, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa sih yang disebut taman-taman sorga itu ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, khilaqul zikri. Yang dimaksud dengan taman-taman sorga itu adalah majelis zikir atau majelis ilmu. Alangkah ruginya manusia ketika udah lewat, dia tahu di situ ada majelis ilmu, ada majelis zikir, dia tidak mampir, Pak. Dia tidak beristirahat. Padahal bagaimana enggak enaknya dia mampir di taman daripada taman sorga. Karpetnya difasilitasi, ada kipas anginnya, ya, bener, Pak. Dikasih air porsilam, pulangnya dikasih kue gitu ya, Pak. Ya, gitu ya. Ya, kan begitu tuh. Makanya ketika ditanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa sih yang dimaksud dengan taman-taman surga itu ya Rasulullah? Qala khilaqul zikri, majelis zikir. Fa inna lillahi ta'ala sayyaratin minal malaika. Sesungguhnya Allah mempunyai iring-iringan para malaikat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki rombongan malaikat yatlubuna khalqaz zikr, yang setiap hari mencari-cari majelis-majelis zikir. Allah ini punya rombongan, punya pasukan, punya iring-iringan malaikat-malaikat yang yatlubuna khalqaz zikr, yang setiap hari mencari tuh
Mana ada majelis zikir? Mana ada majelis ilmu? Oh, di Masjid Baitur Rahman tuh ada tuh. Fa idza atau alaihim haqqu bihim, apabila mereka sudah datang, mereka akan bergabung di dalamnya. Kalau mereka udah tahu di situ ada majelis zikir, kalau mereka sudah tahu di situ ada majelis ilmu, mereka udah datang, akhirnya mereka bergabung di dalamnya. Berarti yang ngaji nih malam Senin bukan kita doang, Pak. Malaikat ngaji nggak, Pak? Ngaji. Cuman malaikat kagak ada yang ngantuk, Pak. Ya, malaikat nggak ada yang ngantuk. Kalau kita ada yang ngantuk nggak, Pak? Hah? Mana? Ya, Pak. Tuh, ya Allah. Nih luar biasa tuh. Yang dinamakan hal kezikir tuh. Lebih lanjut jamaah sekalian, wa rawaina fi sahihi Muslim, dan diriwayatkan dari hadis sahih Muslim an Muawiyah, dari Muawiyah radhiyallahu an. Qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an halaqati min ashabi, ketika Rasulullah keluar menuju majlis zikirnya sahabat. Faqala, Nabi nanya, ma ajlasakum. Ma ajlasakum, apa sih yang membuat kalian itu duduk-duduk di majlis zikir? Kalau mereka menjawab, jalasna nazkurullah ta'ala, kami duduk-duduk itu dalam rangka ingat kepada Allah. Kalau engkau tanya, ya Rasulullah, kami duduk di majlis ini ngapain? Mereka jawab, jalasna nazkurullah ta'ala, kami duduk di majlis ini dalam rangka zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam, kami memuji-muji Allah yang telah menunjukkan kepada kami tentang Islam. Alhamdulillah, dengan berkat kami duduk di majlis zikir, berkat kami duduk di majlis ilmu, kami dapat hidayah. Mana tuh Islam? Kita kaji, kita pelajari. Bahkan waman nabihi alaina, dan kami bersyukur dapat anugerah diberikan hidayah dari Islam kepada kami. Waman nabihi alaina, dan Allah telah menganugerahkan kepada kami tentang masalah Islam. Qala, Nabi nanya lagi, Allahumma ajlasakum ila dzaka, apakah cuman hanya Allah yang ada di majlis itu? Apakah cuman hanya Allah yang ada di majlis itu? Ammani lam yastakhifukum tuhfatal lakum, bukan berarti aku meremehkan keadaan kalian. Nabi juga nanya begitu, bukan Nabi nggak tahu ya? Bukan Nabi nggak tahu. Nabi nanya, apakah sasaran kalian duduk itu cuman hanya ada Allah di majlis? Walakinnahu, akan tetapi atani Jibril, telah mendatangi kepada aku malaikat Jibril, fa akhbaroni, dia memberikan kabar kepada aku, annallaha ta'ala yubahi bikumul malaikah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dibanggakan kalian oleh malaikat Allah subhanahu di kalangan malaikat. Jadi ternyata yang kita pikirkan di saat kita berada di majlis zikir bukan hanya tentang masalah Allah saja diingatkan. Oh, ternyata ada yang bangga nih Pak kita datang ke majlis zikir. Ada yang suka kita datang ke Raudhah min Riyadil Jannah. Siapa tuh? Kalangan malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Innal malaikata tadau ajnihataha li talibil ilmi, sesungguhnya malaikat itu merentangkan sayapnya mengawal, Pak. Jadi yang namanya Haji Latif pergi ke Masjid Baitur Rahman, perginya dikawal nggak? Dikawal tuh, Pak. Perginya dikawal, pulangnya dianterin. Nggak ada satu amalan yang begitu dirindukan oleh Rasulullah, pergi dikawal, pulangnya dianterin. Kenapa? Karena memang urusan yang kaitannya dengan majelis zikir. Ketika malaikat Jibril pernah berangan-angan jadi manusia, itu pun kaitannya dengan masalah halaqah zikir. Tamanna Jibril ayyakuna min bani Adam. Malaikat Jibril pernah ingin menjadi manusia, Pak.
Padahal malaikat Jibril itu ru'asaul malaika, pimpinannya malaikat. Pimpinannya malaikat-malaikat itu adalah malaikat Jibril. Pengen jadi manusia. Bi ai sababin ya Jibril, dengan sebab apa engkau pengen jadi manusia? Dengan sebab wa mujalasatul ulama, duduk bersama ulama di majlis zikir atau majlis-majlis ilmu. Wa rawaina fi sahihi Muslim aidon, dan telah diriwayatkan di dalam Sahih Muslim an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhai keduanya, annahuma syahida ala Rasulillah, bahwasanya keduanya itu telah hadir di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, dia berkata, la yaqudu qaumun yazkurunallah ta'ala, tiadalah bagi satu kaum yang duduk dalam rangka zikir kepada Allah, illa khaffathumul malaika, melainkan kaum itu akan dikerumuni oleh malaikat-malaikat Allah. Kata Rasulullah, tiadalah satu kaum yang duduk dalam rangka zikir kepada Allah, dia ada di majelis zikir, dia ada di majelis ilmu, melainkan kaum itu sedang dikerumuni oleh malaikat-malaikat Allah. Berarti ruangan Masjid Baitur Rahman gimana nih Pak? Hah? Penuh Pak. Banyakan orangnya, banyakan malaikatnya? Banyakan malaikatnya. Gitu ya. Sendal kita bisa dihitung nggak Pak? Bisa. Ya. Tapi malaikat tuh nggak bisa dihitung tuh. Dikerumuni oleh malaikat-malaikat Allah. Bukan hanya sekedar itu, wa ghasyiyatuhumur rahmah, diberikan, disebarluaskannya rahmah. Enggak ada satu tempat yang dikerumuni oleh malaikat Allah, enggak ada satu tempat yang disebarluaskan rahmat Allah. Bahkan wa nazalat alaihimus sakinah, diturunkan ketenangan. Berarti kita kalau mau cari tempat yang tenang di mana? Iya. Ini yang datang tenang apa kagak Pak? Yang datang tenang apa kagak nih? Insya Allah tenang. Bagaimana enggak tenang? Dikerumuni malaikat, ditaburkan rahmat, wa nazalat alaihimus sakinah, diturunkan ketenangan. Pokoknya kan kebahagiaan hidup manusia kan tenang Pak. Dia uangnya banyak tapi enggak tenang, bahagia enggak Pak? Hah? Enggak bahagia. Uangnya banyak, kagak tenang, enggak bahagia. Duit kagak punya, kagak tenang, bahagia enggak Pak? Duit kagak punya, kagak tenang Pak. Yang enak itu adalah nilai ketenangan hidup. Beruntung, bahagia Pak. Di mana kita dapati? Ketika kita duduk di majelis ilmu. Makanya ilmu itu penting. Sulaiman ditawarkan ilmu dengan harta. Ikhtar Sulaiman wal mal. Ya Sulaiman, ketika engkau disuruh pilih antara ilmu dengan harta, Nabi Sulaiman fakhtarul ilmu. Nabi Sulaiman lebih pilih ilmu. Kalau Bapak ditawarin sama Ustaz Reza Pahlevi ilmu sama harta, Bapak mau mana? Ini kayaknya jawabnya ragu-ragu nih. Gitu ya Pak. Ya udahlah, kata Nabi juga urusan harta penting ya Pak. Urusan ilmu lebih penting lagi. Kenapa? Utlubul ilma wal mala, kata Nabi, cari ilmu dan harta. Dua-duanya cari, ilmu cari, harta cari. Kenapa? Di masyarakat kita ada dua golongan Pak. Kalau orang awam, orang gak berilmu, nilai kita karena hartanya. Yang dilihat kita punya apa tuh Pak. Orang awam. Tapi kalau orang berilmu, nilai kita karena ilmunya. Hartanya gak dilihat, tentang keilmuannya. Berarti beruntung orang yang hidup di dunia ini. Ilmu punya, harta punya. Beruntung gak? Beruntung. Ada orang punya ilmu tapi gak punya harta. Itu ya Pak. Sayyidina Ali Pak, ilmunya luar biasa Pak.
Sampai kalau tidur bantalnya dari batok kelapa. Tuh. Bapak tidur bantalnya dari apa? Sayyidina Ali itu kalau tidur di waktu malam bantalnya dari batok kelapa. Kita bisa bayangkan orang kalau tidur bantalnya batok kelapa, bisa tidur nggak? Kagak bisa tidur, nggak nyenyak. Tujuan Sayyidina Ali sengaja begitu supaya dia tetap mengkaji ilmu. Kalau ada pertanyaan dia bisa jawab dengan 20 jawaban, padahal pertanyaannya sama, jawabannya beda-beda. Kalau kita kan pertanyaannya itu, jawabannya itu, ya Pak. Benar Pak? Nih luar biasa. Ada orang ilmu punya, harta punya. Ada orang ilmu punya, harta enggak punya. Ada orang harta punya, ilmu enggak punya. Dan ada orang yang keempat, ilmu kagak punya, harta kagak punya. Ini bagaimana nih Pak? Ilmu kagak punya. Ada orang tanda tangan kagak bisa, uangnya banyak. Ada nggak Pak? Mana orang itu? Ya Pak ya? Tanda tangan baca aja kagak bisa. Tapi duitnya banyak Pak. Tuh. Dan ada orang ilmu nggak punya, harta nggak punya. Nah, kedudukan di sini nih, maka dalam penghujung hadis, wa zakarallahu malakum ta'ala fi mana indah. Maka Allah akan sebut mereka orang-orang yang duduk di majelis zikir, udah dikerumuni oleh malaikat, disebarluaskan dengan rahmat, diberikan ketenangan. Allah sebut mereka dalam golongan malaikat-malaikat Allah. Faslun, habis. Faslun ini satu pasal, az-zikru yakunu bil qalbi wa yakunu bil lisan. Masalah zikir itu ada kalahnya zikir digunakan dengan hati. Wa yakunu bil lisan, dan kadang-kala zikir itu menggunakan lisan. Wal afdal, bicara masalah yang paling utama, minhu ma kana bil qalbi wal lisan jami'a. Zikir yang paling afdal itu adalah zikir yang dilaksanakan dengan menggunakan hati juga, lisan juga bersama. Ini yang paling afdal. Ada orang zikir Pak, lidahnya nggak kelihatan dia berzikir, tapi hatinya berzikir. Ada orang berzikir, lidahnya berzikir, tapi hatinya kagak. Namun Pak, ini tasara ala ahadima, kalau boleh dipilih yang mana yang lebih bagus? Ketika dia zikir cuma lisan doang ataukah hati saja? Pak, ini tasara ala ahadima fal qalbu afdal. Apabila boleh dipilih salah satu dari keduanya, zikir dengan hati itu lebih afdal. Dia zikir dengan lisan, ya Pak, tapi hatinya enggak berzikir. Mana yang lebih afdal tuh? Dengan menggunakan lisan atau dengan hati? Dengan hati. Ya Pak? Gitu ya. Jadi kalau yang dua-duanya itu Pak, afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, lisan berucap langsung masuk ke sini. Bapak kalau lagi acara tahlilan nginget berkat apa inget ke tahlil? Bagaimana mau masuk ke hati? Ini kayaknya nuju hari ini berkatnya enteng nih, nah begitu. Ya Pak ya. Jadi lisan berucap nih langsung nih nyambung nih ke hati nih Pak. Nyambung ke hati karena kenikmatan berzikir itu ada di hati. Kan ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir itu membuat hati kita menjadi tenang. Bagaimana hati tenang kalau hanya sampai ke lidah? Tuh. Tapi ada orang lisannya nggak ketahuan Pak, tapi hatinya Allah, Allah, Allah. Ini kan ada deg gitu ya Pak. Bunyi nggak tuh? Iya. Setiap getaran tuh yang namanya gerak, yang namanya jantung manusia diiringi dengan Allah, 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 Allah. Kata sebagian para ulama, kalau toh memang mau diringkas,
bahwa zikir dengan hati itu lebih afdal. Insyaallah ke depan kita akan sambung karena waktu Isya sudah tiba. Moga-moga kajian ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbana tarafana bi annana tarafana wa annana asrafana ala ladha asrafana fatub alaina tauban تغسل لكل هوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول ناظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الهب وآله وصحبه أداد تخصيص والحمد لله بالبدر والتناهي الفاتحة. بسم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah akrimna bi jaudatil hifzi wa sur'atil fahmi wa ma'rifatil ilmi wa nabatiz zihni wal aqli bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina min indik wa hfiz alaina min fadlik wansur alaina min rahmatik wa anzil alaina min barakatik wa anzil alaina min barakatik wa anzil ya rabbi hadzal masjid baitur rahman min barakati wa albisna libasal afik wa afiatik fi dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.